Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Erawati dari kelas C PGSD 2020 dengan NIM 1107620166. Di sini saya akan membawakan topik yang berkaitan dengan konsep dasar PPKN sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama akan membahas tentang sejarah konsep dasar PPKN, yang kedua yaitu hubungan neuroscience dengan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu hasil analisis kurikulum muatan pembelajaran PPKN pada sekolah dasar. Baik, langsung saja kita ke pembahasan topik yang pertama yaitu sejarah konsep dasar PPKN. Kurikulum pertama di Indonesia sudah ada sejak Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1947. Pada tahun ini, kurikulum 1947 disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947. Namun dalam pelaksanaannya, kurikulum ini baru terlaksana pada tahun 1950. Semenjak adanya kurikulum ini, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, yakni dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan mulai diterapkannya Pancasila sebagai asas pendidikan. Pendidikan yang diajarkan pada kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi dan berfokus hanya kepada pendidikan watak dan kesadaran bernegara serta bermasyarakat. Dengan diterapkannya fokus pembelajaran tersebut, maka terbukti jika konsep dasar PPKN sudah ada dan sudah dilaksanakan pada kurikulum 1947. Untuk menyempurnakan kurikulum 1947, dibuatlah kurikulum 1964 dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembekalan di kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu meliputi pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1968 yang merupakan kurikulum pertama sejak jatuhnya Presiden Soekarno yang digantikan dengan Presiden Soeharto. Kurikulum ini lebih bersifat politis dan bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Selanjutnya, pada kurikulum 1984, adanya konsep dasar PPKN dibuktikan dengan menempatkan posisi siswa sebagai subjek belajar, di mana hal tersebut merupakan bagian dari konsep Merdeka Belajar. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan, di mana pada kurikulum ini menggunakan pendekatan proses, namun faktor tujuan pembelajaran tetap menjadi hal yang penting. Lalu, bagaimana arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menyimpulkan bahwa arti pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Untuk menggapai dan memperkuat arti pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara membuat sebuah buku yang berjudul Pendidikan Akademik, di mana pendidikan akademik harus bersifat komprehensif atau lengkap, yakni tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga ilmu budi pekerti, atau pendidikan integrasi dan pembiasaan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu yang pertama Friedrich Froebel yang merupakan seorang tokoh yang berasal dari Jerman. Beliau menggagas pentingnya pendidikan kanak-kanak. Yang kedua yaitu ada Maria Montessori yang merupakan seorang tokoh yang berasal dari Italia. Beliau menggagas metode Montessori, bahkan beliau pun pernah mengunjungi taman siswa di Yogyakarta pada tahun 1940. Yang terakhir yaitu Rabindranath Tagore yang merupakan seorang sastrawan yang berasal dari India. Beliau merupakan peraih Nobel bidang sastra pertama dari luar Eropa. Beliau juga pernah mengunjungi Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 1927.
Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan amanat dan prinsip dasar guru menurutnya. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan sebagai teladan, Hikmadio Mangunkarso, yang artinya di tengah memberi pendorong atau semangat, Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan, Doh Paran Kirim Dungo, yang artinya guru harus selalu mendoakan peserta didik, Tan Katon Hanumuji, yang artinya guru harus terpuji, dan Waspodo Purbowaseso, yang artinya guru harus selalu waspada dalam menggunakan kewenangannya. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu hubungan neuroscience dengan pembelajaran. Menurut Marian Diamond, syarat mutlak dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang dapat memfungsikan otak dengan baik diantaranya adalah dengan menciptakan lingkungan yang kaya, yakni kaya akan 5 hal. Yang pertama yaitu love, yang artinya baik guru dengan siswanya harus menjalankan tugasnya dengan cinta, dengan saling mengerti, memahami, dan melindungi. Yang kedua yaitu diet, yang artinya untuk menghasilkan pembelajaran yang sehat, maka peran gizi pada peserta didik sangat penting dalam keberhasilan belajar. Yang ketiga yaitu ada exercise, yakni menciptakan pembelajaran dengan sebuah latihan. Yang keempat yaitu ada challenge, yang artinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjalankan sebuah tantangan. Dan yang terakhir ada newness, yang berarti guru harus menciptakan sesuatu yang selalu baru. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan analisis kurikulum PPKN kelas 4 semester 1. Perbedaan pertama yaitu pada tema 1 domain sosial, terdapat perbedaan dalam kompetensi inti yang terdapat di buku guru dengan KIKD PKN SD, yaitu pada buku guru disebutkan kata tetangga, sedangkan di KIKD PKN SD atau MI disebutkan kata tetangganya. Selanjutnya pada tema 2, 3, 4, dan 5 di domain pengetahuan terdapat perbedaan dalam kompetensi inti yang terdapat di buku guru dengan KIKD PKN SD, yaitu pada buku guru terdapat penambahan kata tempat bermain. Perbedaan selanjutnya terletak pada tema 3 dan tema 5 di domain sosial, terdapat perbedaan dalam kompetensi inti yang terdapat di buku guru dengan KIKD PKN SD, yaitu pada buku guru terdapat kata memiliki, sedangkan pada KIKD PKN SD terdapat kata menunjukkan. Selanjutnya yaitu perbedaan pada tema 3 dan tema 5 domain keterampilan, yakni terdapat perbedaan dalam kompetensi inti yang terdapat di buku guru dengan KIKD PKN SD, yaitu pada buku guru terdapat penambahan kata sistematis. Baik, itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai topik konsep dasar PPKN. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.